Inter Milan di Liga Champions, Barcelona ungkap kondisi skuad. Barcelona akan menjamu Inter Milan pada laga keempat grup C Liga Champions 2022-2023. Blaugrana lalu mengungkapkan kondisi skuad sebelum meladeni wakil Liga Italia itu. Pembaruan terjadi susunan pemain Barcelona jelang menghadapi Inter di Camp Nou Kamis 13 Oktober 2022. Di antaranya pulihnya Frank Kessie gelandang dari cedera. Namun Andreas Christensen bek masih diistirahatkan. Kessie dan Christensen ikut beraksi saat sowan ke Giuseppe Meazza Rabu 5 Oktober 2022. Kessie dikonfirmasi mengalami cedera paha saat tampil menjadi pemain pengganti di Milan. Sementara Christensen menderita cedera pergelangan kaki. Ini menyebabkan mereka tidak bisa diturunkan saat menang 1-0 atas Celta Vigo Senin 10 Oktober 2022 di Liga Spanyol. Menurut kabar yang beredar, Kessie telah pulih 1 pekan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dokter. Gelandang 25 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang sudah secara resmi diunggah Barcelona. Hanya saja, Christensen masih harus menjalani waktu pemulihan lebih lama lagi. Namanya pun tidak ada di daftar susunan pemain. Selain Christensen, ada beberapa lagi yang tidak terdaftar. Misalnya Jules Koundé yang masih butuh pemulihan meski cederanya tidak terlalu parah. Lalu Memphis Depay yang cedera saat jeda internasional bersama Belanda. Ada juga nama Ronald Araujo yang belum sembuh dari cedera pahanya. Pemain bertahan itu bahkan diragukan untuk tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar pada November nanti. Itu berarti Xavi Hernandez akan mengandalkan peran Kessie, Pedri, Gavi hingga Sergio Busquets di lini tengah. Ditambah Frenkie de Jong yang tidak masuk skuad saat berlaga di Milan pekan lalu. Pedri bocorkan strategi Barca jelang lawan Inter. Barcelona akan menghadapi Inter Milan dalam lanjutan Liga Champions. Pedri pun bahas mengenai strategi apa yang akan digunakan Xavi Hernandez untuk menangkan laga tersebut. Pedri ditanya tentang taktik Inter dan bagaimana rencana Barcelona menghadapi tim Serie A di Camp Nou. Pelatih meminta kami untuk memindahkan bola dari sisi ke sisi dengan sangat cepat. Menemukan ruang untuk mengganggu ketenangan rival kami, itulah yang akan kami lakukan, katanya dalam konferensi pers. Pemain yang masih muda itu juga berbicara tentang apa yang diinginkan Xavi dari para gelandang khususnya. Dia meminta kami untuk masuk ke kotak, tujuannya bukan hanya untuk para penyerang. Suatu hari, karena saya ada di sana, saya bisa mencetak gol dan itulah yang diminta pelatih dari kami. Pemain berkebangsaan Spanyol itu juga mengatakan dia tidak terlalu khawatir tentang kurangnya gol Barcelona baru-baru ini dan berharap untuk gol awal yang bisa memenangkan timnya. Saya yakin tim akan mulai mencetak gol. Kami memiliki seorang striker yang kami semua tahu memiliki kualitas untuk mencetak gol dan kami akan mencoba membantunya. Akan ideal untuk mencetak gol lebih awal, membuat mereka lelah dan memanfaatkan peluang yang datang kepada kami. Barca harus memenangkan pertandingan untuk memiliki peluang maju ke babak 16 besar Liga Champions. Inter akan lolos jika menang atas seri dan kemudian mengalahkan Victoria Pleasant di pertandingan berikutnya. Ini adalah final. Xavi wajibkan Barcelona kalahkan Inter Milan agar mimpi Liga Champions tetap terjaga. Xavi menyebut pertandingan kandang Barcelona melawan Inter sebagai duel yang harus dimenangkan jika timnya ingin terus berlaga di Liga Champions. Barcelona akan menjalani pertandingan hidup mati pada Kamis 13 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat saat menjamu wakil Italia Inter Milan. Kekalahan melawan Inter akan mengakhiri kampanye Liga Champions mereka dan Xavi sepenuhnya sadar soal skala pertandingan di Camp Nou nanti. Berbicara menjelang pertandingan, bos Barca itu mengatakan, "Kami berharap Inter bermain sangat mirip dengan bagaimana mereka main di Milan. Mereka memiliki blok rendah, tetapi kami memiliki alternatif. Kami siap, kami harus terlihat seperti Barca dari 20 menit terakhir di Milan. Ini adalah final bagi kami. Kami berada dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi kami akan mengerahkan semuanya." Inter menempati urutan kedua di grup dengan perolehan 6 poin, unggul 3 angka dari Barcelona yang berada di posisi ketiga. Setelah mengalahkan raksasa Spanyol itu lewat skor 1-0 di Giuseppe Meazza, menyusul gol sematawayang Hakan Calhanoglu. El Clasico melawan Real Madrid pada akhir pekan akan berada di benak Xavi di tengah persiapan timnya menghadapi Inter. Barca sendiri akan melawan rivalnya itu pada Minggu.
Tetapi, semua fokus kini tercurah ke Inter agar terhindar dari tersingkir dini di babak grup Liga Champions. Hasil pertandingan Barcelona versus Inter Milan, matchday keempat grup C, Liga Champions, Kamis 13 Oktober 2022 di Spotify Camp Nou. Berikut ulasannya, selamat menyaksikan! Lautaro Martinez tak pernah menyesal tolak Barcelona. Striker Inter Milan Lautaro Martinez kembali membahas terkait kabar ketertarikan Barcelona terhadap dirinya dalam beberapa tahun terakhir. Lautaro mengaku tak pernah menyesal menolak Barca dan bertahan di Inter. Bukan rahasia lagi bahwa dalam beberapa tahun terakhir Barcelona kerap diwartakan berusaha untuk mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Namun sejumlah pendekatan yang mereka lakukan nyatanya gagal membuahkan hasil, dan El Toro lebih memilih memperpanjang masa bakti di Inter Milan. Belakangan Lautaro kembali ditanya terkait kegagalan transfernya ke Barca. Lautaro mengaku tak pernah menyesal, pernah menolak Blaugrana demi bertahan di Inter. Lautaro justru mengaku sangat bangga karena dirinya saat ini dianggap sebagai salah satu bagian penting dari Nerazzurri. Saya bekerja untuk membantu rekan setim saya dan berkembang setiap hari. Saya merasa sangat bangga menjadi simbol Inter. Sudah bertahun-tahun sejak negosiasi dengan Barca, saya di Inter sekarang dan saya memberikan segalanya untuk tim ini, ujar Lautaro seperti dilansir dari Football Italia. Pada kesempatan yang sama, Lautaro diminta pendapatnya terkait laga kontra Barca di Camp Nou Kamis 13 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kami tahu mereka memiliki banyak kualitas dalam situasi 1 lawan 1, tetapi kami mengendalikan permainan dengan cukup baik di San Siro dan akan mencoba melakukan apa yang kami persiapkan di sini. Akan tetapi kami tidak akan pernah merasa bahagia jika hanya bisa mengamankan hasil imbang, pungkasnya.